Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Bapak kelas 9. Untuk pertemuan PKN kita pada hari ini, kita masih tetap masuk bab pertama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana kompetensi dasar kita tetap KD 3.1, yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajarannya juga masih tetap sama, yaitu siswa dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1966. Nah, masa Orde Lama ini dikenal juga dengan periode demokrasi terpimpin, di mana pemimpin negara pada saat itu yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin, kalau kita lihat, pengertiannya itu adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Jadi semua keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Apa yang menyebabkan dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno? Penyebabnya itu antara lain, yang pertama, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Nah, ini bisa kamu ulang lagi atau kamu baca lagi pada pertemuan kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Nah, ini juga pertemuan sebelumnya juga sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Nah, karena hal-hal di atas, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, sehingga dimulailah masa periode demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, masa itu, konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Namun, tetap ada penyimpangan, yaitu apa saja penyimpangannya? Coba kita lihat. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Nah, dengan ditetapkannya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup ini, maka Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan yang semakin besar dan tidak terbatas. Nah, kalau untuk sekarang ini, anak-anak tahu, Presiden itu boleh menjabat selama beberapa tahun. Nah, untuk satu periode sekarang ini, Presiden itu boleh menjabat selama 5 tahun, kemudian bisa dipilih kembali, ya kan, untuk periode selanjutnya sebanyak 1 kali. Nah, untuk periode selanjutnya sebanyak 1 kali, kalau terpilih boleh lagi menjabat selama 5 tahun. Maka untuk sekarang ini Presiden kalau kita hitung, itu boleh menjabat selama 10 tahun, bukan seumur hidup lagi, ya. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960. Nah, kalau pada masa sekarang ini
bolehkah Presiden membubarkan DPR? Nah, untuk hal ini nanti bisa kamu searching ya. Apakah boleh Presiden membubarkan DPR? Nah, kemudian yang ketiga, penyimpangan yang ketiga itu ya, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, karena kekuasaannya yang semakin besar dan tidak terbatas, maka Presiden membentuk MPRS sendiri. Sementara untuk masa sekarang ini, MPR itu boleh dibentuk melalui yang namanya pemilihan umum. Ya, nah, tapi pada masa itu ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 ada, tetapi terdapat yang namanya penyimpangan, yaitu yang tiga ini tadi. Oke ya. Nah, pada masa ini katanya terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, maka tanggal 30 September ini ya biasanya diingat ya sebagai tanggal pemberontakan PKI, ya kan? Nah, tujuan pemberontakan ini ya kan adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, ini juga penyimpangan ya. Nah, pemberontakan oleh DN Aidit ini penyimpangan juga karena dia ingin mengganti yang namanya Pancasila dengan paham komunis. Tetapi pada saat itu semuanya itu pemberontakannya ini berhasil digagalkan dan pemberontaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ya. Jadi masa pemberontakan DNID 30 September 1965 ini itu menandai yang dinamakan berakhirnya masa Orde Lama. Kemudian muncullah masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru itu akan kita pelajari kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Anak-anak Bapak boleh dibaca lagi materinya, kemudian boleh dipertanyakan di grup WhatsApp kita. Nah, demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.